Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita memulai kuliahan penulisan artikel ilmiah. Ya, ini mata kuliah kita ya, penulisan artikel ilmiah. Ya, gambaran mata kuliah ini kita adalah ini, bahwa mata kuliah ini mengembangkan kegiatan penulisan karya ilmiah secara terbimbing oleh dosen dalam bentuk jurnal atau proceeding yang diterbitkan melalui kegiatan seminar baik tingkat nasional maupun internasional ya. Jadi kita diharapkan nanti bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah yang akan bisa diterbitkan jurnal jurnal ilmiah ya tentu, dan juga proceeding atau karya ilmiah yang diseminarkan atau dikonferensikan ya, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, kemudian ini adalah capaian pembelajarannya. Ya, dengan mengikuti mata kuliah ini kita diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi karya ilmiah ya, tahap penulisan karya ilmiah, sistematika artikel ilmiah, makalah dan laporan, penelitian, dan teknik penulisan karya ilmiah. Jadi mulai dari uh, pengetahuan ya hingga keterampilan menulisnya ini. Kita diharapkan mampu uh, di situ ya, mulai dari pengetahuan seputar artikel ilmiah sampai ke bagaimana teknisnya, teknis penulisan penulisan karya ilmiah. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, ini penulisan karyanya ini tidak lepas dari kegiatan kita uh, atas tanggung jawab sebagai sivitas akademika ya, sebagai tanggung jawab akademik ya, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik ya. Dalam kita menulis karya artikel ilmiah tidak lepas dari nilai-nilai ya yang melandasi sebuah artikel ilmiah ya, dan juga bagaimana etikanya. Nah, ini ya, kita diharapkan bisa ya berada dalam koridor itu. Kemudian mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif ya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang katanya kita melalui penelitian, penciptaan tulisan secara kreatif dan menyusun konsepsi ilmiah dan hasil karyanya berdasarkan tata cara etika dan ilmiah dan dalam bentuk tesis. Ini pada akhirnya nanti arahnya ke tugas akhir ya, bagaimana mata kuliah ini membantu kita untuk menempuh tugas akhir atau tesis. Ya, ini capaian pembelajaran kita. Kemudian ini adalah materinya, materi-materi yang diharapkan kita membekali kita ya, kemampuan kita untuk mencapai tujuan tadi. Dan cukup banyak materinya. Nanti kita bahas satu persatu ya ini. Dari materi yang sifatnya konsep, teori ya, sampai ke yang teknis ini. Nah, ya, pertama kita pahami dulu apa itu karya ilmiah ya. Ini sekadar tidak asing lagi ya bagi kita ya. Ilmiah ya, ini sekedar merefresh saja lah ya. Bahwa karya ilmiah merupakan karya tulis yang berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah. Tentu saja ya, karena karya ilmiah ya. Maka caranya juga secara ilmiah ya. Untuk memberitahukan kepada para pembaca tentang sebuah topik atau masalah ya, secara logis dan sistematis. Jadi kita menyusun sebuah karya tulis secara ilmiah, dan itu tujuannya adalah untuk kita publikasikan ya, kita beritahukan, kita sampaikan kepada para pembaca ya, tentang suatu masalah ya, sehingga dengan tulisan kita yang kita susun secara logis dan sistematis, membaca mudah memahaminya ya, sehingga karya ilmiah kita ini bisa dipahami ya, bisa diterima, bisa diserap ya oleh para pembaca. Ya,
pembaca menjadi paham tentang masalah yang kita sampaikan di dalam karya ilmiah itu. Kemudian karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu masalah dan membuktikan kebenarannya ada yang terdapat dalam objek tulisan itu. Jadi ada suatu masalah yang membutuhkan respon atau jawaban atau jalan keluar ya. Kemudian kita bahas dalam artikel kita itu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Sehingga pembaca itu memperoleh sesuatu dari karya ilmiah kita ya. Itu sesuatu yang berupa jawaban atas sebuah masalah. Ya karena kita ilmu sosial, pendidikan ilmu sosial ya, yang masalah seputar itu kira-kira ya. Isi karyanya bisa berupa macam-macam ya, karya tulis ini. Ada yang berupa pemaparan pendapat, gagasan, ya, tanggapan, atau hasil penelitian. Jadi misalnya kita ada suatu masalah di masyarakat, dan kita punya gagasan, punya pendapat, punya respon ya. Kita bisa tulis pendapat, gagasan, dan tanggapan kita itu dalam bentuk karya ilmiah. Itu dengan berbagai sumber referensi ya, literatur, dan juga sumber-sumber data faktual di lapangan yang kita peroleh ya dari berbagai sumber. Kemudian kita kemukakan, kita bahas ya pendapat, gagasan, tanggapan atau respon kita melalui sebuah artikel ilmiah. Atau juga dari hasil penelitian. Kemudian kita modifikasi ya menjadi sebuah karya ilmiah, sebuah artikel ilmiah. Kemudian yang ya karena sebagian dari berbagai sumber baik literatur maupun data lapangan itu kan banyak sekali hasilnya. Nah, tapi kemudian dari hasil itu kita buat ya menjadi sebuah artikel ilmiah yang lebih ringkas, yang lebih bisa mewakili keseluruhan hasil penelitian. Namun demikian pembaca bisa menyerap ya hasil penelitian itu melalui artikel yang kita buat itu. Kita harus membaca keseluruhan hasil penelitian semua yang begitu banyak, tapi dengan membaca hasil penelitian itu yang sudah kita format ya dalam bentuk artikel ilmiah, kita sudah pembaca sudah bisa memahami ya hasil penelitian kita itu. Nah, kemudian berbagai jenis karya ilmiah ini banyak sekali ya. Ini sekitar tidak asing lagi ya, cukup familiar ini. Ada karangan ilmiah ya, seperti makalah ya, yang kalau kita di tugas-tugas kuliah juga makalah ya, laporan-laporan, skripsi, tesis, disertasi ya, atau artikel ilmiah, baik artikel seminar, jurnal, proceeding ya. Ini karangan ilmiah atau karya ilmiah ya. Kemudian karangan semi ilmiah atau ilmiah populer, karya ilmiah populer ini berupa tulisan-tulisan yang biasanya dipublikasikan di media massa ya, dalam bentuk artikel opini ya, gagasan, media massa, editorial, futures, tulisan dengan gaya bertutur, gaya storytelling, dan juga reportase ya, seperti gaya wartawan ini. Ini juga karya ilmiah tapi karya ilmiah populer. Ya, biasanya tulisannya lebih ringkas ya daripada karya ilmiah ya dalam bentuk artikel ilmiah. Karena ini karya ilmiah populer ini biasanya menyesuaikan ya dengan ruang yang tersedia ya di sebuah media misalnya. Ya, media massa gitu. Kemudian karangan non ilmiah, nah, ini ya di luar karya ilmiah ya yang berupa fiksi misalnya, atau suatu karya yang ya berangkat dari imajinasi misalnya, ya, anekdot, ya, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman ya, naskah drama ya, ini banyak unsur fiksinya ya. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip umum dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ini penting ya bagi kita ya, bagaimana kita membuat suatu karya ilmiah dengan berpatokan pada prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah objektif. Artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah kita harus didasarkan pada data dan fakta. Ada
data dan faktanya ya yang melandasi kita menulis sebuah artikel ini, bukan berdasarkan angan-angan kita ya, bukan berdasarkan khayalan atau imajinasi kita ya, tapi ada data dan faktanya. Dari data dan fakta itulah kita menulis ya, menerjemahkan data dan fakta itu dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Ya. Kemudian penyimpulan melalui penelitian induktif dan deduktif. Jadi ada dua gaya ini, bisa induktif maupun deduktif ya. Ini ya bisa tergantung kecenderungan kita ya, apakah kita lebih cenderung induktif ataupun deduktif ya. Dari sesuatu yang khusus ke umum atau dari sesuatu yang umum ke khusus. Ini kadang-kadang ya dipengaruhi oleh kecenderungan ya, atau selera lah ya dari penulis itu ya. Bagaimana gaya kecenderungan gaya penulisannya. Kemudian rasional dalam pembahasan data. Jadi data yang kita olah, yang kita analisis, yang kita simpulkan itu dengan pertimbangan nalar ya, rasional ya, masuk akal lah data yang kita tampilkan itu ya, kita bahas ya. Nah berikutnya adalah ciri-ciri kalemiah. Wah ini cukup banyak ini ciri-cirinya ya, logis ya. Dapat dibawa oleh akal sehat ya. Pemikiran kita bisa menerima atau pemikiran manusia secara umum bisa menerima sebuah karya ilmiah ya, bisa diterima secara akal ya. Kemudian sistematis ya, runut, tidak loncat-loncat bahasanya ya. Untuk penampilan datanya tidak loncat-loncat ya, sehingga menjadi membaca malah bingung ya dengan membaca karya ilmiah kita ya. Kelihatannya ilmiah sekali, tapi kalau dibaca kok malah membaca menjadi bingung karena tidak runtut ya, tidak sistematis, loncat-loncat misalnya. Kemudian objektif apa adanya. Jadi apa ya, data yang kita peroleh, apa yang kita jumpai ya itulah yang kita paparkan ya, kita sampaikan ya. Tidak kita buat-buat ya. Lengkap. Ya, ini masalah yang kita upas itu dari berbagai sumber ya, dari berbagai sudut pandang ya. Sehingga semakin banyak data yang kita peroleh, semakin lengkap lah ya karya ilmiah kita ya. Banyak sumber kita gunakan ya, tidak hanya satu dua sumber, tapi dari berbagai sumber sehingga data yang kita peroleh banyak, sehingga ya pembahasan juga lebih mendalam dan akhirnya kesimpulan dari artikel ilmiah itu juga bisa menyeluruh ya, bisa mencakup apa atau bisa mewakili ya masalah yang kita paparkan, kita tampilkan di dalam karya ilmiah kita itu. Kemudian Lukas membahasnya langsung kepada hal-hal yang pokok ya, tidak ngoyo-woro ya, istilah Jawa ya, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita membahas satu topik ya itulah yang kita bahas ya, tidak kemudian menyinggung ke sana kemari yang tidak fokus ya, tapi ya itulah pembahasan hal-hal yang tema pokok apa ya kita tampilkan dalam artikel kita, itu saja ya, satu pokok fokus di situ ya, kita membahasnya langsung pada tema yang kita angkat ya. Tidak perlu memaksakan hal-hal yang tidak relevan dengan pokok atau tema permasalahan ya. Misalnya agar karya ilmiah kita kelihatan berbobot, kemudian kita tampilkan banyak data, banyak sumber yang padahal itu tidak relevan ya dengan topiknya ya, dengan masalah pokok yang kita bahas ya. Tapi ya mungkin karena saking semangatnya kita ingin agar karya ilmiah kita kelihatan sangat ilmiah ya, atau lengkap atau hasilnya banyak ya, kita paksa-paksakan hal-hal atau data fakta yang tidak relevan kita masukkan. Nah, kemudian sama, menghindarkan diri dari segala kesalahan itu sekecil apapun. Jadi teliti, cermat betul. Sebuah pernyataan, sebuah tulisan, itu kita teliti betul. Dengan kita menulis seperti ini, ada enggak basis datanya? Pokoknya ada enggak? Sehingga menghindarkan kita dari kesimpulan yang tanpa basis data atau basis faktanya. Kesimpulan yang kita kadang mungkin ya karena eh, kurang teliti, nah, sehingga membuat sebuah pernyataan di dalam sebuah karya tulis setelah dicek dengan data dan faktanya tidak relevan misalnya ya, atau tidak ada basis data dan faktanya, cermat ya, teliti ya, sama. Jelas ya,
menjelaskan, mengungkapkan maksudnya secara jernih, tidak bias. Pembaca itu sebisa mungkin memahami artikel ya kita itu ya setidaknya mendekati apa yang kita sampaikan. Syukur-syukur sama ya apa yang kita masukkan di dalam artikel itu diterima sama dengan yang dimaknai atau ditangkap ya diserap oleh para pembaca. Tidak mengandung banyak bias ya. Misalnya kita mengungkapkan dalam artikel A, tapi ternyata kemudian bisa ditafsirkan macam-macam oleh para pembaca, bisa B, C dan seterusnya ya, sehingga bisa bias makna ya, bias maksud ya, kita mesti bisa menuliskannya secara jelas ya, ditangkap atau dibaca oleh para audiara, para pembaca tidak jauh dengan apa yang kita maksudkan ya dalam tulisan kita. Kemudian kebenaran dapat diri secara empiris, tidak ada basis empirisnya ya, yang itu dapat diuji, dapat di cross check bahwa itu memang ada basis empirisnya ya. Bukan karangan kita sendiri ya, tapi ada basis empirisnya ya. Bukan kita mengarang-arang datanya, mengarang-arang faktanya ya. Sehingga tidak ada data empirisnya, tapi mesti ya, bisa diuji dalam kenyataannya ya. Basis empirisnya. Kemudian terbuka ya, atau konsep pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Jadi misalnya kita menghasilkan sebuah karya ilmiah dan kita merumuskan suatu kesimpulan tertentu, tapi kemudian setelah ada tulisan baru yang mungkin penulis lain atau bahkan kita sendiri yang menulis ulang, tapi kemudian ditemukan fakta baru, data baru yang bisa merubah kesimpulan kita itu, nah, kita mesti terbuka dengan itu ya. Oh, kesimpulan saya ini bisa dirubah karena ada sesuatu yang baru ya, yang berkembang di masyarakat. Ya. Terbuka ya dengan adanya perubahan-perubahan ya, seiring dengan dinamika perubahan di masyarakat. Kemudian berlaku umum, semua simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Jadi kesimpulan kita itu bisa apa namanya ya berlaku ya di dalam populasi itu. Artinya populasi itu bisa merasakan bahwa apa yang kita tuliskan itu ya seperti itu ya. Bisa berlaku umum. Ya. Tidak hanya kasus orang per orang misalnya ya. Dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat misalnya ya kalau plusnya kita situ ya, ya masyarakat ya yang terjadi di situ ya, itulah ya secara umum gitu. Kemudian penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah, ya dengan bahasa ilmiah tentu ya, bukan dengan kayak bahasa sastra gitu. Ya. Secara lazimnya bagaimana bahasa ilmiah ya, ya bahasa ilmiah ya bahasa yang sangat apa ya baku ya dengan kalimat baku ya dengan kaidah-kaidah ilmiah ya bukan dengan kaidah bahasa-bahasa sastra misalnya ya sehingga banyak kata-kata yang banyak mengandung apa ya unsur pemaknaan yang bisa berbeda ya dengan kayak bahasa sastra ya. Tapi ini adalah bahasa ilmiah ya. Kemudian tuntas ya. Jadi masalah kupas itu secara mendalam dalam kerapnya sehingga ya, dengan membaca artikel kita itu pembaca merasa sudah ya tidak lagi bertanya tentang masalah yang kita angkat ya. Sudah, oh begini tuh. Ketika membaca mungkin dengan baca artikel kita kemudian sudah bisa mengatakan oh ini maksudnya oh begini. Jadi sudah tidak banyak pertanyaan lagi dengan membaca artikel itu. Nah, tadi kita sudah membahas masalah itu di dalam artikel secara tuntas ya, secara mendalam dan sudah lengkap lah. Ya, kemudian pendekatan metode ilmiah. Ini, yang pertama adalah ya jadi dari mana titik tolaknya ya atau pendekatan itu approach ya. Titik tolak atau titik tolak dari mana kita berangkat memulai ya kita melakukan metode ilmiah. Yang pertama bisa dengan pendekatan rasional. Ya, berupa merupakan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari rujukan literatur ya. Jadi kita memulainya dari kajian literatur dengan menggunakan pemikiran kita ya secara rasional berbasis atau bermula bertolak dari kajian literatur sumber-sumber tertulis itu bisa ya. Dan juga berangkat dari pendekatan empiris dari pendekatan faktual ya
kenyataan yang kita jumpai di lapangan, di fakta yang kita peroleh di lapangan, atau mungkin di lab ya, kalau yang apa, basis datanya adalah faktanya ada di laboratorium, ya, itu juga bisa ya. Kita memulai metode limbah kita dari itu, berangkatnya dari situ. Jadi bisa dari data literatur atau tertulis, bisa juga dari data lapangan ya, data empiris. Nah, ini tentu tergantung dari kecenderungan kadang-kadang ya, Indonesia ya, atau uh, uh, apa, topik itu lebih banyak kita jumpai di literatur atau banyak atau kita pertama kali kita jumpai dari fakta di lapangan. Bisa jadi begitu ya. Bisa jadi kita menemukan suatu topik karena kita membaca literatur, atau bisa jadi karena kita menemukan suatu topik yang perlu kita bahas karena atau dari kita menemukan fakta di lapangan. Dua-duanya bisa berangkat dari situ ya. Ini pendekatannya ya. Kemudian kegunaan karya ilmiah. Wah, ini ya, memberikan penjelasan ya, sehingga dengan membaca karya ilmiah kita membaca menjadi jelas ya, clear ya, dengan masalah yang kita paparkan di situ. Memberi komentar atau penilaian ya, misalnya ada suatu materi tertentu kita di situ memberikan respon ya, sebuah evaluasi atau penilaian ya, bisa memberi saran-saran terhadap satu topik tertentu, menyampaikan sanggahan bisa ya, atau membuktikan hipotesis. Hasil karya ini makanya hasil karya kita itu bisa berguna begini ya, banyak kegunaan ya dari kalimat kita. Kemudian syarat-syarat sebuah karya ilmiah. Yang pertama adalah menyajikan fakta secara objektif dan sistematis. Itu tadi objektif ya, ada basis data faktanya ya, dan kita paparkan secara runtut ya, sistematis. Ditulis cermat ya, betul-betul cermat, teliti ya, sama ya, tepat ya, menggambarkan apa yang sebenarnya ya, benar ya, tidak mengandung bias misalnya. Jujur ya, jadi kalau misalnya kita mengutip sebuah sumber dari sumber ya harus kita tulis ya, dari mana sumber itu. Tidak boleh mengklaim ya, kita mengutip sumber tapi tidak kita kutip tentukan sumbernya ya, sehingga kita klaim itu sebagai karya kita. Tidak ada rekan ya, apa adanya itu ya, apa yang kita sampaikan di dalam tulisan itu ya dari apa yang kita peroleh ya, dari data yang kita kumpulkan ya. Itu adalah ya sudah dengan etika ilmiah ya, sistematis, langkah-langkahnya direncanakan secara terkendali, konseptual dan prosedural. Ini nanti teknis ya, bagaimana kita menyusun karya ilmiah ya. Kemudian bagaimana menyajikan sebuah bagian dengan pemahaman dan alasan yang induktif dan mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Jadi ya, dengan pembacaan kita itu pembaca bisa menyimpulkan ya. Oh ini maksudnya. Oh begini ya. Mengandung pandangan disertai dengan dukungan dan kemudian berdasarkan suatu hipotesis. Jadi ada kalau di apa di karya ilmiah itu ada mengandung kita mengajukan perspektif atau sudut pandang tertentu, itu mesti didukung dengan bukti ya, kata-kata ya. Perspektif yang kita ajukan di dalam karya ilmiah atau kita sampaikan itu ada basis datanya, ada bukti-buktinya ya, sehingga kuatlah perspektif yang kita ajukan ya atau kita gunakan di dalam karya itu. Kemudian ditulis secara tulus ya, ini maksudnya ya tendensi-tendensi yang di luar karya ilmiah itu ya sebaiknya kita hindari ya, menulis karya ilmiah karena ada suatu tendensi tertentu misalnya yang bersifat bukan karya ilmiah ya, ya karena ya ini sekedar untuk memenuhi syarat untuk kalau saja lah, yang penting bisa ada hasilnya dan selesai itu ya. Ya masih ada kita melepaskan semua hal-hal yang tendensi-tendensi yang di luar lingkup ruang lingkup karya ilmiah ya.
bersifat ekspositoris, jadi mengungkap sesuatu. Karya ilmiah itu mengungkap sesuatu ya yang barangkali masyarakat belum banyak tahu, bahkan belum tahu. Nah, dengan karya ilmiah itu kemudian mengungkap sesuatu yang akhirnya masyarakat menjadi tahu, masyarakat paham ya apa yang kita sampaikan, yang selama ini barangkali masih banyak belum terungkap. Ya begitulah kira-kira. Uh, saya ini masih pengantar dulu ya mata kuliah penulisan ilmiah. Ya semoga semakin menambah hasanah ya pemahaman kita tentang karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.